Judge a man by his question rather than his answer. Nilailah seseorang melalui pertanyaan-pertanyaannya. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kita awali pertama-tama malam hari ini tentang cara bertanya atau seninya orang bertanya. Karena bagaimanapun pemikiran, gagasan, ide itu kan diawali dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang tidak bertanya, menerima saja apa yang sudah terjadi di sekitarnya, ya tidak akan lahir ilmu. Maka kunci dari semuanya selalu diawali dari pertanyaan-pertanyaan. Maka malam hari ini kita awali sesi metode berfilsafat dengan seni bertanya. Ya, ini kelihatannya malam hari ini materinya agak serius, butuh fokus. Mari teman-teman dipersiapkan. Mungkin butuh sedikit-sedikit alat tulis kalau mau ditulis. Tapi yang lebih penting fokus dan perhatiannya. Karena ini nanti jadi kunci dalam kita berfilsafat. Kalau biasanya kalau bahasanya orang mancing, saya memberikan ikannya. Malam hari ini saya memberikan kailnya dan cara memancingnya. Baik, bismillah, langsung saja. Ya meskipun tetap kita bahas pelan-pelan ya. Nanti semoga rekamannya bagus sehingga kalau ada yang ingin diulang, dipelajari lagi bisa dicek di rekamannya. Baik, saya awali dari quote-quotes dulu ya, biar teman-teman siap mentalnya untuk tema hari ini. Biasanya quote ini saya taruh di belakang. Malam hari ini saya taruh di depan. Ada beberapa quote bagus yang menurut saya untuk menyemangati kita belajar tentang pertanyaan. Yang pertama dari Edward de Bono. Edward de Bono ini adalah aslinya seorang dokter, psikolog, penulis, filosof juga, konsultan juga. Beliau yang mempopulerkan istilah berpikir lateral. Beliau juga yang nulis buku yang judulnya 6 Topi Berpikir. Dan beliau ini yang punya gagasan agar di sekolah-sekolah itu juga diajarkan metode berpikir yang benar. Tidak hanya nunggu kalau kuliah, kalau masuk jurusan filsafat. Buku-bukunya banyak, termasuk yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau punya quote bagus tentang pertanyaan, yaitu asking a question is the simplest way of focusing thinking. Menanyakan sebuah pertanyaan itu cara paling mudah untuk memfokuskan pemikiran. Jadi kalau kita ingin fokus, coba bertanyalah. Jangan dikira bertanya itu diawali dari tidak tahu apa-apa. Bertanya itu diawali dari rasa ingin tahu. Karena pengetahuan sebelumnya dirasa belum memuaskan. Maka cara untuk fokus itu yang paling mudah adalah bertanya. Kalau teman-teman misalnya baca buku, ingin mudah paham buku itu, coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi buku, dan nanti setelah bukunya kita baca, coba jawablah. Mungkin tidak harus full buku, mungkin di tiap bab, mungkin di tiap subbab. Coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan, baik yang isinya informatif dari buku itu maupun yang isinya bertanya karena kita tidak paham, ingin penjelasan lebih jauh.
Nah, itu boleh bukunya nanti dicoret-coret isinya pertanyaan-pertanyaan. Ini memudahkan fokus. Daripada mungkin membaca buku sambil lalu saja, sambil santai, sambil melakukan apa, yaitu biasanya tidak fokus. Untuk fokus itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tahu jawabannya. Ini membuat kita fokus. Malam hari ini misalnya, teman-teman kan sudah ngerti ngajinya temanya adalah tentang cara bertanya atau seni bertanya. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita, cuma tidak kita rumuskan dengan baik. Boleh sekarang ditulis, misalnya dalam bentuk pertanyaan, bagaimana sih cara bertanya yang baik itu? Bagaimana sih cara membangkitkan minat untuk bertanya itu? Kemudian apa sih ukuran-ukuran pertanyaan, disebut pertanyaan bermutu atau tidak? Itu coba bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Nanti kita akan lebih fokus mendengarkan ngaji ini. Karena apa? Kita punya pertanyaan yang butuh untuk dijawab. Filsafat itu lahir ya karena orang bertanya. Tidak puas dengan jawaban-jawaban yang ada sebelumnya yang dianggap mitos, seperti dari zaman Yunani. Jadi orang bertanya, hari ini mengapa teman-teman kebingungan luar biasa, zaman hoax, zaman berita palsu, zaman informasi buatan, kita bingung, kita terombang-ambing. Mungkin karena kita terbiasa menerima, menelan begitu saja informasi. Kita tidak terlatih bertanya dan mempertanyakan. Sehingga akhirnya kita bingung sendiri karena kita tidak fokus. Tadi ada info A, sekarang ada info B, mungkin besok ada info C. Dan kita bingung tentang hal yang sama, infonya macam-macam. Itu karena kita telan begitu saja, tidak pernah mempertanyakan. Makanya kata Francis Bacon, a prudent question is one half of wisdom. Pertanyaan yang serius, yang baik, yang hati-hati adalah setengahnya kebijaksanaan. Jadi ini quotes dari Francis Bacon yang dulu pernah kita bahas satu sesi penuh, tokoh yang memicu lahirnya modernitas di barat. Jadi pertanyaan yang kita susun dengan baik, dengan hati-hati, dengan bijaksana, itu adalah setengahnya kebijaksanaan. Jalan untuk menuju kebijaksanaan. Sama seperti Peter Abelard. Peter Abelard ini ya filosof juga. The key to wisdom is this: constant and frequent questioning. For by doubting we are led to question. By questioning we arrive at the truth. Kunci dari kebijaksanaan itu ini, katanya Abelard. Ini maksudnya apa? Constant and frequent questioning. Bertanya secara kontinu dan berulang-ulang. Tanya lagi, semakin banyak pertanyaan, semakin luas wawasan kita. Karena dengan meragukan sesuatu, kita akan terbawa kepada pertanyaan, dan dengan mempertanyakan sesuatu, kita akan sampai pada kebenaran. Kita ragukan, kita tanyakan, akhirnya kita sampai pada kebenaran. Kalau apa-apa kita terima begitu saja, ya mungkin kita akan terjebak, kita akan tersesat dalam yang kita anggap kebenaran, padahal mungkin tidak. Biar tidak terjebak ke sana, ya satu-satunya jalan adalah ayo bertanya. Jangan hanya menerima. Terus ada lagi quote dari Voltaire. Judge a man by his question rather than his answer. Nilailah seseorang melalui pertanyaan-pertanyaannya, bukan melalui jawabannya. Dari pertanyaan yang diajukan nanti kelihatan tipe orang ini seperti apa. Nah, itu Voltaire.
Kalau Einstein dia punya quote bagus tentang pertanyaan, the important thing is not to stop questioning. Jadi hal yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Bertanyalah terus, nanti akan lahir Einstein baru. Orang-orang pinter baru yang banyak. Jadi quote-quote ini menurut saya sudah cukup untuk memprovokasi kita betapa pentingnya pertanyaan untuk dunia ilmu maupun dunia filsafat maupun untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada orang bertanya, tidak akan lahir ilmu baru. Kalau tidak ada ilmu baru, ya dunia ini tidak akan berubah. Siapa yang ingin mengubah dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang ingin menghidupkan ilmu, antara lain dengan bertanya. Oke, terus saya bawakan juga ini beberapa hikmah sebelum kita membahas pertanyaan ya, biar ada unsur ngajinya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memang konotasinya mendorong kita untuk bertanya. Jadi pertanyaan itu dalam pandangan saya secara hikmah punya 3 peran yang dimainkan. Peran yang pertama adalah orang yang bertanya itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dan ini nanti akan jadi awal lahirnya ilmu. Orang sadar bahwa dirinya tidak tahu itu penting. Imam Ghazali kan membagi klasifikasi manusia di dunia keilmuan itu kan ada 4. Yang pertama orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Ini kita harus berguru pada orang-orang seperti ini. Orang yang sadar kalau dia tahu. Karena memang dia tahu. Orang pinter yang sadar dirinya pinter. Ini orang yang perlu kita ikuti. Ada jenis kedua. Orang pinter tapi yang tidak sadar kalau dia ini pinter. Ini orang ini mungkin perlu kita dekati, perlu, katanya Imam Ghazali, seperti orang tidur. Ayo kita bangunkan, karena dia ini bisa berperan besar, bisa banyak kontribusinya untuk peradaban, cuma dia tidak sadar saja. Ayo kita ajak untuk memberikan kontribusi lebih. Ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Sebenarnya ilmunya tinggi dia, sebenarnya luar biasa wawasannya. Hanya saja mungkin dia tidak sadar nilai dirinya, sehingga manfaatnya kurang besar. Atau jangan-jangan mungkin lingkungannya memposisikan dirinya yang membuat dia tidak sadar bahwa dia itu penting. Itu tipe orang jenis kedua. Ada tipe jenis ketiga, yaitu orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi orang ini tidak ngerti, sadar juga kalau dia itu tidak ngerti. Saya itu belum baca bukunya Pak, saya tidak tahu Pak, saya belum paham Pak. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini biasanya orang yang terbuka, mau belajar. Orang-orang inilah yang biasanya mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan secara kreatif karena dia ingin tahu. Makanya dia bertanya karena dia sadar dirinya tidak tahu. Orang seperti ini kalau ngomong, kalau posting itu biasanya ya tidak banyak menggurui. Tapi bertanya, ingin memberdayakan dirinya biar dia dari tidak paham menjadi paham. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Yang paling bahaya itu jenis keempat. Jenis keempat ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang yang tidak sadar kalau dirinya itu tidak ngerti. Berarti dia ini orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Akhirnya dia merasa punya hak
untuk ngajari orang. Dia merasa sudah layak untuk nuntun orang. Padahal ilmunya belum cukup. Nah, ini tergolong orang layatri anahu layatri. Tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Nah, ini harus kita ingatkan. Biar dia belajar lagi. Biasanya kadang-kadang orang jenis ini itu kalau diingatkan ya marah. Karena dia merasa aku ini pinter. Ya sudah ya, level kita memang mengingatkan. Kalau diingatkan tidak mau kan tidak mungkin kita ajak tawuran. Yuk kita doakan semoga dia sadar bahwa dia itu tidak tahu. Oke, ada ayat yang banyak sekali dikutip, disinggung, diceramahkan tentang bertanya ini, yaitu surat An-Nahl ayat 43. Yang bunyinya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang tahu, ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu. Jadi memang tugasnya orang yang tidak tahu itu bertanya pada yang tahu. Orang yang tidak paham bertanya pada yang paham. Jangan yang tidak paham ngomong macam-macam, menjelaskan macam-macam. Itu nanti malah menyesatkan orang. Belajar dulu, memahami dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini hikmahnya pertanyaan. Jadi yang pertama, membawa kita dari dunia ketidaktahuan yang gelap menuju dunia pemahaman yang terang. Yang kedua, pertanyaan ini kadang-kadang bukti dari perhatian dan tanggung jawab. Pertanyaan dari orang tua kepada anaknya, pertanyaan dari guru kepada muridnya, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan perhatian dan tanggung jawab. Bahkan dari Allah kepada hambanya, kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang isinya pertanyaan-pertanyaan, baik yang memang bertanya maupun yang retoris. Misalnya, bukankah aku Tuhanmu? Dan banyak Al-Quran yang artinya begitu. Kemudian, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Kemudian pertanyaan-pertanyaan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada ashabul fil? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk mendidik, karena perhatian, kasih sayang, kepedulian. Ini sama seperti orang tua kepada anaknya, pertanyaan guru kepada muridnya. Kalau ada guru tanya pada murid kan tidak mungkin, wah guru ini tidak ngerti kok tanya, kan tidak begitu. Tapi pertanyaan itu wujud dari perhatian, tanggung jawab, dan kasih sayang. Ini saya bawa contohnya misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ini Nabi Yakub suatu ketika saat beliau menjelang meninggal, idh hadara Ya'qubal maut, sedang menghadapi maut. Pertanyaan terakhir diajukan kepada putra-putra beliau, mata buduna mimbakti, wahai anak-anakku, kalau aku sudah pergi, apa yang akan engkau sembah? Nah, ini karena beliau khawatir nanti apa yang dilakukan putra-putranya kalau sudah tidak dikawal lagi, kalau sudah beliau tidak ada. Ya karena putra-putra beliau orang yang soleh, jawabannya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jawab putra-putra beliau, ya kami menyembah Tuhanmu, Tuhan
nenek-nenek, ayah-ayah terdahulu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami kepada Tuhan yang satu itu berpasrah diri. Nah, ini contoh, bukan berarti Yakub itu bertanya yang sifatnya menyelidik atau menguji. Nah, ini pertanyaan ini dalam rangka perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Itu mode kedua. Ada lagi mode ketiga, pertanyaan yang sifatnya nasihat. Ini banyak ya nasihat-nasihat dalam bentuk pertanyaan. Apa kita akan kembali ke zaman jahiliyah? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Isinya nasihat, yo kita jangan kembali lagi ke zaman jahiliyah. Di situ saya contohkan misalnya pertanyaannya Rasulullah tiba-tiba kepada para sahabat. Atadharuna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Nah, ini kan seperti guru pada muridnya, tapi hakikatnya ini nanti nasihat. Para sahabat menjawab, loh, orang rugi itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda, tidak punya dirham. Tapi terus Rasulullah menjawab, nah, orang rugi itu silahkan dicari hadisnya ya, orang yang nanti di akhirat merasa membawa banyak amal, merasa membawa banyak pahala, tapi ternyata setelah dihisab, dihitung, dia sering melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, kemudian membuat orang lain sengsara dan sebagainya. Wah, bahkan safaka damahadza, kalau di hadis itu mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain. Nanti pahalanya yang dia merasa sudah banyak dikurangi oleh keburukan-keburukan kepada sesama yang dia lakukan, dan akhirnya rugi, defisit. Jadi amalnya tidak mampu menutup keburukannya. Inilah orang yang rugi. Nah, ini tadi kan awalnya mode pertanyaan, tapi akhirnya adalah nasihat. Kita jangan sampai begitu. Merasa amalnya sudah banyak, tapi menyakiti, menyusahkan, menyengsarakan orang lain. Sehingga nanti ketika ditotal, pahala kita tidak nyampe untuk nutup keburukan kita. Itulah orang yang rugi. Ya, ini mode nasihat. Itu juga salah satu hikmah dari pertanyaan. Cuma malam hari ini kita akan fokus pada jenis pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang membawa kita dari kegelapan ketidaktahuan menuju terangnya pengetahuan. Dari tidak mengerti menjadi ilmu. Nah, kita butuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau dua jenis pertanyaan yang lain ya, itu nanti tema-tema yang biasanya isinya tentang kemanusiaan, ketuhanan, tasawuf, dan macam-macam. Baik, kita fokus di yang pertama, kita belajar bertanya secara baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.